Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di akhir part sebelumnya, formasi super alam mimpi kedatangan Cisang. Siapa itu Cisang? Jadi, Cisang adalah keponakan dari tetua tertinggi pertama dari klan Qi. Secara umum, kekuatan klan Qi itu masih berada di bawah klan Wu. Namun, klan Qi sangat dihormati karena mereka mengembangkan jalur formasi. Seperti yang ada di part kemarin dijelaskan bahwa jalur formasi itu adalah jalur yang tersulit dan sangat dihormati selain jalur kebijaksanaan. Nah, begitu juga dengan klan Qi yang mengembangkan jalur formasi, mereka sangat dihormati di perbatasan selatan. Dan oleh karena itu, ketika Cisang datang ke formasi super, dia disambut oleh orang-orang dari klan yang lain. Namun, pada pertemuan itu justru Fang Yuan mengabaikannya. Saat orang lain berkumpul di dalam perjamuan, Fang Yuan justru memilih untuk kembali menjalani alam mimpi. Nah, tindakan ini membuat Cisang tersinggung. Dan memang sebenarnya Cisang tidak suka pada Fang Yuan, sehingga dia memanfaatkan ketersinggungan ini untuk mencari masalah dengan Fang Yuan. Ya, kalau kita gali latar belakangnya, Cisang itu tidak suka Fang Yuan karena rumor yang beredar, Fang Yuan adalah saingan terbesarnya untuk mendapatkan Qiao Ziliu. Oleh karena itu, Cisang dengan sengaja datang dan ingin membuat masalah pada Fang Yuan. Tentu saja, selain itu, Cisang juga menjalankan tugas dari sektenya. Nah, semoga penjelasan itu cukup membantu menjelaskan latar belakang dari Cisang. Dan penjelasan itu juga akan menjadi dasar kita untuk melanjutkan kisah hidup Fang Yuan di part 265. Setelah perjamuan berakhir, Cisang meminta Wu An dan Wu Liao untuk melakukan audiensi pada Fang Yuan. Mereka berdua pun menyampaikannya pada Fang Yuan sesuai dengan yang diminta oleh Cisang. Tapi, setelah mendengar laporan mereka berdua, Fang Yuan meminta keduanya untuk pergi. Kali ini, Fang Yuan sedang memikirkan sebuah skema. Setelah menyelesaikan 3 babak, pemahamanku telah mencapai tingkat kuasi Grandmaster. Kalau dilihat dari ukuran alam mimpi yang tersisa, seharusnya alam mimpi ini masih memiliki 2 babak. Kalau aku menyelesaikan kedua babak yang terakhir, maka seharusnya pencapaianku akan mencapai tingkat Grandmaster. Namun aku sepertinya tidak bisa langsung menyelesaikan alam mimpi ini. Aku harus menahan diri karena Cisang ada di sini. Dia pasti akan memeriksa seluruh formasi. Dan kalau dia menemukan kejanggalan sedikit saja, maka itu akan merepotkan. Tampaknya aku harus mengurus Cisang terlebih dahulu. Fang Yuan tampak tersenyum dan kemudian mengirimkan pesan pada Wu An. Segera Wu An pun mengirimkan pesan itu dan menemui Cisang. Di sana Wu An memberikan sebuah informasi pada Cisang. Dan di dalam informasi itu, Fang Yuan menuliskan bahwa dia menyesal karena ketidakhadirannya di acara sebelumnya. Maka sebagai silih, Fang Yuan mengundang Cisang untuk datang ke pesta yang akan ia adakan khusus untuk Cisang. Setelah membaca isi surat itu, Cisang tersenyum dan kemudian berkata pada Wu An, "Aku menghargai niat baik dari Wu Yihai untuk mengundangku dalam perjamuannya. Namun maafkan aku
aku memiliki tugas resmi yang harus kuutamakan. Setelah aku selesai memeriksa formasi ini, mungkin nanti aku akan berkunjung dan mengucapkan terima kasih langsung atas keramahan dari Wu Yihai. Mendengar itu, Wu An merasa tidak berdaya. Dia tahu kalau kata-kata dari Qisang ini adalah sebuah penolakan. Dari sudut pandang yang lebih luas, kata-kata ini bahkan bisa disebut sebagai sebuah tamparan tepat di muka. Namun, mereka tidak bisa menyalahkan Qisang, karena ini juga salah dari Fang Yuan, karena dia sudah lebih dahulu tidak memberi wajah pada Qisang. Akhirnya, Wu An pun bingung harus bagaimana. Sementara itu, saat ini, Fang Yuan justru sibuk mengembangkan aperturnya. Jadi, setelah pencapaian Fang Yuan naik ke tingkat Kuasi Grandmaster, dia kembali membuka warisan Heifan. Di sana ada satu formasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan laba-laba penyesalan. Namun sayang sekali, formasi itu tidak sempurna. Jadi Fang Yuan kini mencoba untuk memodifikasinya. Modifikasi itu berjalan lancar pada awalnya, tapi semakin lama semakin banyak masalah yang ia temui dan tidak bisa ia selesaikan. Fang Yuan sadar dengan pemahamannya saat ini, dia tidak akan bisa menyelesaikan formasi ini dengan utuh. Namun, meski dia tidak bisa, bukan berarti tidak ada jalan. Fang Yuan kemudian mengirimkan sebuah pesan melalui gu surat yang sebelumnya diberikan oleh Wu An pada Qisang. Dan di saat yang sama, Qisang yang sebelumnya tampak kesal karena ulah Fang Yuan, tiba-tiba ekspresinya berubah saat dia merasakan ada sebuah pesan dari Fang Yuan. Ini surat tantangan. Mata Qisang menyala. Di dalam surat itu, Fang Yuan menulis bahwa dia pernah mengunjungi tempat-tempat yang indah bersama dengan Qiao Siliu. Di dalam perjalanan itu, Qiao Siliu juga beberapa kali menceritakan tentang Qisang yang katanya kemampuannya dalam jalur formasi itu luar biasa. Oleh karena itu, Fang Yuan di situ menulis bahwa dia ingin membuktikan ucapan dari Qiao Siliu. Apakah memang Qisang itu adalah seorang yang layak untuk dilihat? Membaca itu, Qisang menggertakkan gigi. Wu Yihai benar-benar berani. Dia bahkan ingin mengujiku. Apa dia ingin mencoba mempermalukanku? Lihat saja. Akan kutunjukkan kemampuanku dan membuatnya kehilangan muka. Tampak Qisang dipenuhi ambisi. Sayangnya, tanpa Qisang sadari, dia telah masuk ke dalam jebakan yang Fang Yuan buat. Di dalam surat itu, Fang Yuan mengirimkan bagian pertama dari formasi yang ia dapatkan dalam warisan Heifan. Ketika Qisang mulai mencermati formasi itu, dia menemukan beberapa masalah. Wu Yihai, kuakui dia memang cerdik. Dia sengaja ingin mengujiku dengan formasi yang tidak biasa ini, kata Qisang setelah mencermati formasi itu. Tapi, kalau hanya segini saja, aku bisa menyelesaikannya, kata Qisang dengan penuh percaya diri. Dia kemudian mulai menutup diri dan melakukan beberapa penyesuaian pada formasi itu. Sampai malam pun berlalu. Dia tidak tidur sepanjang waktu. Ketika pagi datang, dia tertawa. Ini adalah formasi yang sulit, tapi aku Qisang bisa menyelesaikannya. Wu Yihai, saksikanlah kehebatanku, kata Qisang sebelum dia kemudian mengirimkan surat balasan pada Fang Yuan.
Saat ini, Jisang sangat penasaran ingin melihat ekspresi Fang Yuan. Dia mengirimkan surat itu dengan menyeringai, seolah-olah ini adalah tanda kemenangannya. Di sisi lain, Fang Yuan yang telah menerima surat itu tampak tertawa. Kemampuan dari Jisang memang layak. Dia bahkan bisa menyelesaikan masalah ini hanya dalam 1 malam. Fang Yuan mulai mencermati pengaturan yang dibuat oleh Jisang di dalam formasi itu. Ada beberapa kejutan yang Fang Yuan temukan setelah mencermati formasi itu. Di antaranya, ada beberapa pengaturan yang ternyata sederhana. Tapi anehnya, Fang Yuan tidak pernah terpikirkan untuk melakukan hal itu. Di dalam novel ini juga diilustrasikan. Cara gampangnya itu seperti ini. Solusi yang diinginkan itu seperti penjumlahan. Penjumlahan ataupun perkalian ataupun pembagian yang hasilnya misalnya 5. Fang Yuan tidak tahu bagaimana cara untuk mendapatkan 5. Sementara Jisang di situ memberikan solusinya dengan cara menjumlahkan 2 ditambah 3 sehingga hasilnya 5. Atau 7 dikurang 2 sehingga hasilnya 5. Bahkan ada beberapa yang sedikit lebih sulit, yaitu 10 dibagi 2 menjadi 5. Kurang lebih kalau digambarkan di dalam ilustrasi matematis, solusi yang diberikan oleh Jisang pada Fang Yuan ya seperti itu. Dan setelah membacanya, Fang Yuan pun tertawa. Dia sadar bahwa ini adalah gap di antara peringkat kuasi Grandmaster dan juga Grandmaster dari jalur formasi. Namun meskipun begitu, ini baru bagian pertama dari formasi yang lengkap yang Fang Yuan miliki. Oleh karena itu, di hari berikutnya Fang Yuan mengirimkan bagian kedua pada Jisang. Bersamaan dengan bagian kedua itu, Fang Yuan juga mengirimkan pesan. Dia berkata bahwa Jisang yang telah menyelesaikan bagian pertama dari formasi itu memang sudah cukup untuk membuktikan kalau Jisang punya kemampuan. Namun itu saja belum cukup untuk menjadi bukti kalau Jisang memang layak berada di sebelah Qiao Xiliu sebagai pasangannya. Fang Yuan mengatakan bahwa selama Jisang bisa menyelesaikan bagian kedua ini, maka dia akan mengakui Jisang sebagai rivalnya. Dan dalam surat itu, Fang Yuan juga menambahkan beberapa detail yang membuat Jisang semakin geram. Sehingga pada akhirnya, hal itu memaksa Jisang untuk membuktikan diri pada Fang Yuan. Semangat Jisang berkobar. Dia kembali tenggelam di dalam pengasingan untuk menyelesaikan bagian kedua dari formasi yang Fang Yuan berikan. 3 hari lamanya, Jisang akhirnya berhasil menyelesaikan bagian yang kedua. Namun memang bagian kedua itu sangat sulit untuk diselesaikan. Karena itulah Jisang menghabiskan waktu 3 hari 3 malam tanpa tidur, tanpa makan, tanpa istirahat. Oleh karena itu sekarang dia terlihat kacau, rambutnya pun acak-acakan. Setelah itu, dengan bangga, Jisang kembali mengirimkan hasil penyempurnaan yang ia lakukan pada bagian kedua dari formasi yang Fang Yuan berikan. Setelah pesan itu sampai, Fang Yuan tertawa terbahak-bahak. Dia tidak pernah menyangka kalau Jisang dapat menyelesaikan masalah ini dalam waktu yang sangat singkat. Fang Yuan kemudian kembali mengirimkan surat yang ketiga. Isinya tentu adalah bagian ketiga. Sementara itu, Jisang yang melihat bagian ketiga, dia tampak masam. Bagaimanapun, 2 bagian pertama itu sudah sangat sulit. Maka bagian ketiga ini jauh lebih sulit lagi. Jisang mulai berpikir, haruskah dia menyelesaikan ini?
Lagi pula, memangnya siapa Fang Yuan sampai dia punya kualifikasi untuk menilai Qisang? Memikirkan hal itu, Qisang berada di dalam kondisi yang sangat buruk. Dia merasa enggan untuk menyelesaikan bagian yang ketiga. Seolah-olah semua itu hanya buang-buang waktu. Namun, setelah Qisang membaca kalimat terakhir, dia tampak berubah. Di kalimat terakhir, Fang Yuan mengatakan, kalau Qisang berhasil menyelesaikan bagian ketiga ini, maka Fang Yuan akan menyerah dan mengakui Qisang sebagai orang yang memang layak untuk Yao Ziliu. Dia tidak akan bersaing lagi dengan Qisang. Tentu hal ini menjadi dorongan yang sangat besar bagi Qisang. Alhasil, mau tidak mau, Qisang mulai memikirkan masalah ini dengan serius. Tapi, kali ini Qisang ingin membuat Fang Yuan mengakui kekalahannya di depan semua orang, supaya nanti di masa depan Fang Yuan tidak bisa mengelak. Oleh karena itu, Qisang lalu memanggil Qi Liu, bawahannya. Qisang mengatakan kalau dia ingin mengadakan tantangan terbuka dengan Fang Yuan. Dan mendengar itu, Qi Liu tampak kesulitan. Dia berkata, "Tuan, rasanya ini bukanlah ide yang bagus. Hubungan klan Qi dan klan Wu saat ini sudah baik. Kalau Anda melakukan ini, maka itu hanya akan merugikan kedua klan. Selain itu, kedua klan saat ini memiliki bisnis bersama. Kalau hubungan keduanya sampai retak, maka ini akan menjadi sangat merepotkan." Mendengar itu, Qisang langsung menyadari apa yang sedang dibicarakan oleh Qi Liu. "Jadi saat ini kau sedang membicarakan tentang bisnis perjalanan alam mimpi?" tanya Qisang. "Benar, Tuan memang bijak," kata Qi Liu sambil mengangguk. Bagaimanapun, jantung dari pendirian formasi ini adalah klan Qi. Oleh karena itu, bisnis apapun yang ada di dalamnya tidak akan luput dari pengawasan mereka. Tentu saja, bisnis underground dari klan Wu yang dijalankan oleh Fang Yuan itu juga sebenarnya atas sepengetahuan orang-orang dari klan Qi. Selain itu, keuntungan juga rutin dikirimkan kepada klan Qi oleh klan Wu. Oleh karena alasan ini, bisnis itu dapat berjalan dengan aman dan tenang tanpa adanya gangguan. Qisang menghela nafas sejenak. Di dalam hati dia mengutuk. Tidak heran, situasi klan menjadi seperti sekarang. Pada akhirnya orang-orang ini hanya terobsesi dengan keuntungan pribadi mereka. Bahkan Qi Liu yang adalah pelayanku tidak berada di sisi yang sama denganku. Memikirkan ini, Qisang pun tampak masam. Sementara, Qi Liu yang masih ada di sana tentu menyadari ekspresi dari Qisang. Lalu, Qi Liu mendapatkan sebuah ide dan berkata, "Tuan, izinkan saya menyampaikan masalah ini pada tetua Qi Gui. Saya yakin beliau bisa memberikan solusi yang terbaik." Qisang pun mengangguk. "Baiklah, beri tahu tetua Qi Gui." Akhirnya mereka berdua pun pergi menemui Qi Gui, salah satu tetua tertinggi dari klan Qi. Qi Gui sendiri ditugaskan untuk mengatur bagian dalam dari formasi super ini. Ini situasi yang rumit. Kalau aku membiarkan kedua pemuda ini bentrok, itu hanya akan merugikan klan Qi. Namun di sisi lain, aku juga harus menenangkan Qisang, gumam Qi Gui. Dia tampak memutar otak untuk sementara waktu. Sampai pada akhirnya, dia pun memberikan jawaban. Pertarungan tidak bisa dilakukan secara terbuka karena ini adalah masalah pribadi.
Karena itu, masalah ini bisa diselesaikan di antara mereka saja. Tapi tentu harus ada yang menjadi saksinya. Dan Qigui mengusulkan Qiao Ziliu agar menjadi saksi dalam pertandingan ini. Mendengar ide dari Qigui, Qisang pun bersorak gembira. Ini sungguh adalah ide yang bagus. Setelah itu, Qisang langsung menulis surat dan mengirimkannya pada Qiao Ziliu. Dan Qisang juga mengatakan hal yang serupa pada Fang Yuan, bahwa Fang Yuan tidak akan bisa lagi mengingkari perkataannya. Dia mengatakan kalau Qiao Ziliu akan menjadi saksi di dalam pertarungan ini. Saat Fang Yuan membaca itu, dia tersenyum. Dia tidak ada masalah apapun, kalaupun Qiao Ziliu tahu. Dia bahkan semakin memanasi Qisang dan ikut mengirimkan surat pada Qiao Ziliu. Oleh karena itu, pertarungan ini bukanlah pertarungan secara langsung, melainkan pertaruhan untuk menyelesaikan bagian ketiga dari formasi yang Fang Yuan kirimkan. Selama Qisang berhasil menyelesaikannya, maka Fang Yuan akan mengakui Qisang sebagai orang yang paling pantas untuk mendapatkan Qiao Ziliu. Dan Fang Yuan juga akan mundur dari persaingan di antara mereka. Mendengar itu dengan penuh semangat, Qisang mulai mencermati bagian yang ketiga. Selama 3 hari 3 malam, dia tidak tidur lagi dan terus berusaha untuk menyimpulkan bagian ketiga. Tapi sayang, dia tidak bisa menyelesaikannya. Qisang sangat frustasi dan terus mencoba memodifikasi bagian ketiga selama hari-hari berikutnya. Sialan, sudah hampir 1 minggu, aku belum memecahkan bagian ini. Apa sebenarnya yang salah? Kenapa formasi ini begitu tidak masuk akal? Apa ini yang membuat Wu Yihai begitu percaya diri dan menantangku sebelumnya? Qisang pun rasanya ingin mengutuk Fang Yuan dan dia terlihat sangat kesal. Sekarang pikiran Qisang sangat kacau. Dia telah menghubungi Qiao Ziliu. Oleh karena itu dia tidak bisa mundur dari tantangan ini. Kalau dia menyerah sekarang, maka itu artinya dia akan kehilangan Qiao Ziliu. Sementara itu, saat ini di sisi yang lain, tepatnya di klan Qi Guiyou menerima informasi tentang Qisan. Qi Guiyou adalah paman kandung dari Qisan. Dia juga adalah tetua tertinggi pertama dari klan Qi. Oleh karena itu, Qi Guiyou menaruh perhatian khusus pada kondisi dari Qisang. Qisang dalam masalah. Sepertinya formasi yang sedang ia kerjakan berada di luar kemampuan seorang Grandmaster. Jika aku tidak mengatakan apapun padanya, berdasarkan sifat yang ia miliki, maka dia akan terus meneliti formasi itu sampai dia terluka karenanya. Bahkan, kemungkinan terburuknya dia mungkin akan mati setelah terluka. Apakah semua ini adalah skema dari klan Wu? Kalau melihat potensi dari Qisang, memang seharusnya dialah yang akan menggantikanku di masa depan. Apakah saat ini klan Wu mencoba menghilangkan penerus kami? Namun, situasi dari klan Wu saat ini membuat mereka seharusnya tidak mungkin melakukan ini. Namun meski begitu aku tidak boleh gegabah. Sepertinya aku harus melakukan sesuatu. Beberapa saat kemudian Qi Guiyou mengirimkan pesan. Dan Qi Gui yang ada di dalam formasi super langsung pergi menemui Qisang dan membawakan sebuah gui mortal. Qi Gui berkata, "Ini adalah instruksi dari tetua tertinggi pertama. Terimalah." Melihat gui mortal itu, Qisang pun terkejut.
Ini adalah lagu immortal yang ada di dalam warisan peninggalan Tu Yuan. Aku tidak menyangka akan mendapatkannya. Padahal dulu aku sudah sering memintanya berulang kali, tapi paman bahkan tidak memberikannya. Cisang kini menjadi sangat semangat. Kemudian dia kembali mengurung diri dan menyempurnakan bagian ketiga dari formasi yang Fang Yuan berikan. Kemudian saat malam tiba, Cisang akhirnya menyadari. Sialan, formasi ini memang tidak bisa diselesaikan. Wu Yihai, beraninya kau menipuku. Kau bertindak licik. Kau ingin menjatuhkanku di depan mata Peri Siliu. Kalau bukan karena bimbingan pamanku, aku tidak akan bisa mengungkapkan hal ini. Cisang tampak kesal dan menggertakkan gigi. Lalu Cisang mengirimkan surat pada Fang Yuan serta Kiao Siliu. Surat itu berisikan tentang rincian bagian ketiga yang tidak bisa diselesaikan. Dan ketika Fang Yuan menerima surat itu, Fang Yuan berkata, "Jadi ini adalah formasi yang tidak bisa disempurnakan. Kalau memang begitu, maka aku harus melupakannya untuk saat ini. Situasinya sekarang tidak mendukung. Aku harus mengundang Cisang dan kemudian memanfaatkannya. Lagi pula dia adalah orang yang cukup menarik," gumam Fang Yuan. Kemudian setelah itu, akhirnya jamuan pun diadakan oleh Fang Yuan dan Cisang datang sebagai tamu. Saat pertama kali Cisang melihat Fang Yuan, dia berkata, "Wu Yihai, apa kau mengakui kekalahanmu sekarang?" Fang Yuan pun tersenyum dan dia berkata, "Ya, aku mengaku kalah pada seorang jenius." Hah? Cisang terkejut, karena ini berbeda dengan bayangannya. Kali ini Fang Yuan justru langsung mengakui kekalahannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini adalah sebuah jebakan? Ataukah memang Fang Yuan bersikap kooperatif? Jadi dia mengakui kekalahannya begitu dia tahu kalau dia salah. Saat Cisang sedang berpikir, Fang Yuan lalu berkata lagi, "Kita mungkin saingan dalam hal wanita, namun aku selalu mengagumi orang-orang yang jenius. Aku mengakui kekalahanku karena memang aku tidak mampu." Fang Yuan kemudian mengangkat cangkirnya dan kemudian berkata, "Bersulang untuk Tuan Cisang yang jenius. Jenius terbaik di perbatasan selatan." Fang Yuan sungguh tampak ramah. Sementara Cisang masih tampak curiga. Dia terus mengamati gerak-gerik dari Fang Yuan. Namun, Fang Yuan adalah pengguna wajah familiar. Siapa yang bisa menebak isi hatinya? Setiap apapun yang ia lakukan, itu sudah cukup untuk mempengaruhi Cisang agar percaya padanya. Terlebih, setiap tindakan yang Fang Yuan ambil begitu meyakinkan, dan lama-lama hal itu membuat hati Cisang menjadi luluh. Terlebih, ketika mereka mulai membicarakan tentang Kiao Siliu, Cisang pun menjadi sangat antusias. Hanya dalam beberapa jam mereka berdua kini tampak begitu akrab. Benar kata orang, bahwa persahabatan dapat tumbuh setelah pertengkaran antara dua orang anak laki-laki. Saat ini, mereka berdua bahkan saling menuangkan arak dan tertawa bersama. Semuanya berjalan sesuai dengan perencanaan Fang Yuan. Di dalam pesta itu, Fang Yuan juga mendapatkan banyak kisah tentang Cisang dan Kiao Siliu di masa lalu. Dan seperti yang Fang Yuan duga, pada awalnya mereka dekat karena hubungan politik antar kedua klan. Namun, karena Kiao Siliu adalah wanita yang cantik, pada akhirnya Cisang pun benar-benar jatuh hati padanya. Sementara Kiao Siliu yang awalnya hendak dijodohkan dengan Cisang mendadak berubah.
Hal itu bukan tanpa alasan. Qiao Ziliu berubah karena kemunculan Wu Yihai. Atas desakan dari para tetua, akhirnya Qiao Ziliu mulai bergerak mendekati Fang Yuan. Dan ya, pada akhirnya cinta mereka hanyalah sebatas keperluan politik. Begitu juga wanita yang mereka gunakan sebagai alat untuk melaksanakan politik. Fang Yuan sendiri sudah tahu tentang hal ini sejak lama, dan oleh karena itu, cintanya pun telah lama padam. Dia tidak pernah tertarik lagi pada seorang wanita. Kemudian, di penghujung malam, Qisang kini merasa sangat dekat dengan Fang Yuan. Dia bahkan merangkul Fang Yuan dan berkata, kamu adalah rivalku. Tapi meski begitu, mulai hari ini kita adalah teman. Ini menarik. Pertemanan yang lahir setelah perseteruan. Saudaraku, kamu sendiri keren. Kamu menganggapku sebagai teman meski setelah berseteru denganku. Ayo minum lagi. Aku tuangkan untukmu, kata Fang Yuan dengan gembira. Bagus. Ini pertama kalinya aku minum sebanyak ini, kata Qisang sambil terus tertawa. Sejak malam itu, hubungan Fang Yuan dan Qisang semakin dekat. Bahkan Qisang seringkali datang untuk berkunjung, meskipun Fang Yuan tidak mengundangnya. Dan semakin lama, Qisang pun semakin mengenal Fang Yuan. Walaupun semua yang diceritakan oleh Fang Yuan adalah kebohongan. Sama seperti hari ini, mereka juga tengah asik membicarakan tentang jalur formasi. Tak jarang Fang Yuan akan mulai bertanya tentang topik-topik dari jalur formasi. Kali ini dia bertanya pada Qisang, saudaraku, jujur saja aku bingung. Bisakah kamu menjelaskan padaku apa perbedaan antara formasi Gu dan gerakan pembunuh? Qisang pun tersenyum dan menjelaskan, formasi Gu sebenarnya adalah jenis dari gerakan pembunuh. Jadi pada dasarnya keduanya itu sama. Formasi Gu sebenarnya juga adalah gerakan pembunuh dari jalur formasi. Kalau Master Gu lain dapat menggunakan satu Gu untuk bertarung, tapi tidak untuk mereka yang membangkang jalur formasi. Karena formasi Gu selalu berpusat pada efek gabungan dari beberapa Gu sekaligus. Jadi tidak heran kalau jalur formasi dikenal dengan jalur yang memiliki gerakan pembunuh paling banyak di antara semua jalur yang ada. Namun, jika dibandingkan dengan gerakan pembunuh dari jalur yang lain, formasi Gu jelas lebih rumit. Selain itu, ketika diaktifkan, dia juga bisa bertahan jauh lebih lama, serta pengeluaran esensi abadi yang menjadi lebih kecil. Tapi, di sisi lain, aktivasinya juga menjadi lebih lama dan kekuatannya menjadi lebih kecil. Itulah formasi Gu. Oh, aku paham sekarang. Lalu, apa sebenarnya esensi dari jalur formasi? Tanya Fang Yuan. Meskipun aku adalah Grandmaster dari jalur formasi, tapi pencapaianku tidak cukup untuk membicarakan esensi dari jalur formasi. Namun, tetua tertinggi dari klanku, Qi Guiyou, pernah mengatakan padaku bahwa esensi dari jalur formasi adalah penciptaan lingkungan. Mendengar ini, jujur saja Fang Yuan sangat tercerahkan. Fang Yuan tersenyum dan berkata, sejujurnya aku selalu tertarik pada jalur formasi. Aku juga sebenarnya memiliki beberapa temuan secara kebetulan dari jalur formasi. Namun karena peluang jalur transformasi yang jauh lebih besar, pada akhirnya aku memutuskan untuk menjalaninya. Dan aku sangat beruntung karena aku hanya seorang kultivator tunggal dan berhasil mencapai ranah immortal. Mendengar kisah Fang Yuan,
Cisang merasa iba padanya. Dan sebagai seorang teman, Cisang berkata, "Saudaraku, kalau kamu ingin mengubah jalurmu menjadi jalur formasi, katakan saja padaku. Aku pasti akan membantumu. Klanci kami memiliki beberapa immortal dari jalur formasi, jadi aku bisa membantumu untuk melakukan transaksi." Mendengar itu Fang Yuan pun tersenyum. "Terima kasih, aku akan mengingatnya. Dan jika aku sudah mengambil keputusan, aku pasti akan mencarimu, saudaraku." "Ya, tenang saja. Katakan padaku kapanpun kamu siap," kata Cisang mengangguk. Semuanya sesuai dengan rencana. Cisang kini berpihak pada Fang Yuan. Dengan hubungan mereka berdua, Fang Yuan berhasil mendapatkan banyak manfaat, serta pemahamannya dalam jalur formasi pun menjadi semakin dalam. Setelah itu, Fang Yuan semakin sering bertemu dengan Cisang dan memperdalam pemahamannya pada jalur transformasi. Sementara itu, di parit bumi perbatasan selatan. Jadi parit bumi itu nggak cuma di benua tengah ataupun di dataran utara, tapi di perbatasan selatan, laut timur, dan gurun barat juga sepertinya ada semua. Nah, sekarang di parit bumi yang ada di perbatasan selatan, di sana adalah base dari Sekte Bayangan. Ya, hampir semua parit bumi menjadi base dari Sekte Bayangan. Dan saat ini, di sana menjadi tempat persembunyian dari Ying Wuxie serta yang lainnya. Terlihat Raja Sejati Gunung Ungu rupanya belum lama ini jatuh dalam kegilaan lagi. Dan sekarang, setelah beberapa waktu akhirnya dia sadar. Ying Wuxie yang melihatnya lalu bertanya, "Tuan, Anda sudah sadar?" "Ya, aku sudah kembali. Tapi mulai hari ini panggil aku Raja Sejati Gunung Ungu. Ini akan membantu kita di masa depan," kata Raja Sejati Gunung Ungu. Mendengar itu Ying Wuxie pun mengangguk dan tanpa bertanya banyak hal. Raja Sejati Gunung Ungu yang bertanya, "Informasi apa yang kamu miliki sekarang?" Ying Wuxie segera menjawab, "Saat ini situasi politik di perbatasan selatan sebagian besar berkembang sesuai dengan rencana yang kita buat. Hanya ada sedikit masalah yang tidak sesuai dengan rencana kita. Salah satunya adalah Wu Yihai dan Cisang yang sebelumnya hendak bertarung, tapi rupanya mereka kini justru menjadi teman baik." "Oh, begitukah?" Raja Sejati Gunung Ungu sedikit terkejut ketika mendengar hal ini. Prediksinya seharusnya Wu Yihai dan juga Cisang itu saling bertarung. Tapi tentu saja Raja Sejati Gunung Ungu tidak tahu kalau Wu Yihai itu adalah Fang Yuan. Kemudian setelah terdiam beberapa saat, dia berkata lagi, "Sepertinya Wu Yihai adalah orang yang menarik. Tapi semuanya masih berjalan sesuai rencana, jadi tidak ada masalah." Ying Wuxie pun mengangguk setuju. Benar, saat ini Wu Yihai juga tidak bisa macam-macam. Selama ada Wu Yong, dia tidak akan bisa melangkah dengan bebas. Tapi langkahnya untuk mendekati klan Xiao itu cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah orang yang punya ambisi besar. "Raja Sejati Gunung Ungu, apakah kita bisa memanfaatkan dia?" Mendengar itu, Raja Sejati Gunung Ungu tampak memikirkannya. Mungkin saja kita bisa memanfaatkannya. Tapi terlalu sedikit informasi yang kita miliki tentang dia. Mencari tahu tentang latar belakangnya itu akan memakan waktu. Jadi untuk saat ini, kita akan fokus pada Wu Yong. Kita akan menggunakan klan Wu untuk menghancurkan formasi super di masa depan. Lalu, kita akan menyelamatkan tubuh utama kita setelah itu.
Mendengar itu Ying Wuxie pun mengangguk. Rupanya, situasi klan Wu yang berantakan kali ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan ada campur tangan dari Sekte Bayangan. Mengingat jumlah mereka yang hanya berempat, jujur saja kemungkinan ini memang sulit untuk ditebak. Bagaimana bisa mereka berempat mempengaruhi arus politik di perbatasan selatan? Tapi, ya itulah pengaturan yang dibuat oleh Raja Sejati Gunung Ungu. Deduksinya sangat baik, jadi dia mampu memperbesar arus yang sedang mengalir agar sesuai dengan yang dia inginkan. Sementara itu, Bai Ning yang dari tadi hanya diam mendengarkan, dia mulai berkata, "Bagaimana kalau situasi politik di perbatasan selatan jatuh dalam kekacauan? Kalau kita hanya berempat saja, kita tidak akan bisa mempertahankan diri. Bagaimana kita akan mengambil bagian di dalam urusan ini?" Raja Sejati Gunung Ungu dengan santai menjawab, "Kekacauan politik tidak akan terjadi dengan begitu mudahnya. Bagaimanapun orang-orang dari jalan kebenaran tidak akan sebodoh itu. Pengaturanku juga hanya untuk melemahkan formasi super dari dalam. Kita punya peluang, tapi benar juga, kalau hanya kita berempat, semuanya masih belum cukup. Oleh karena itu kita akan pergi merekrut orang lain." Merekrut orang? Apakah masih ada kekuatan dari Sekte Bayangan yang tidak saya ketahui? Tanya Ying Wuxie dengan penuh semangat. Namun Raja Sejati Gunung Ungu menggelengkan kepala dan berkata, "Mereka bukanlah anggota Sekte Bayangan. Tapi sebelum aku menjelaskan masalah ini, apa kalian tahu kenapa aku terkadang jatuh dalam kegilaan?" Bai Ning bicara, "Bukankah itu karena kehendak surga yang menguasaimu?" Raja Sejati Gunung Ungu mengangguk. "Benar, semua itu karena kehendak surga. Tapi itu terjadi karena aku yang menghendakinya." "Hah? Apa maksudmu?" tanya Bai Ning yang tampak dipenuhi dengan kejutan. Lalu Raja Sejati Gunung Ungu mulai bercerita. "Di masa lalu, aku dan juga pecahan jiwa tubuh utama yang lain menemukan bahwa musuh utama kami adalah kehendak surga. Kemudian, demi menemukan cara untuk menghadapi kehendak surga, kami membagi tugas dan aku mengembangkan jalur kebijaksanaan. Kemudian, aku menemukan sebuah petunjuk setelah menggunakan bagian dari warisan sejati yang mulia konstelasi bintang. Hari itu, aku akhirnya berasimilasi dengan kehendak surga." "Hah? Berasimilasi dengan kehendak surga?" Bai Ning serta Ying Wuxie pun tampak kebingungan. Raja Sejati Gunung Ungu melanjutkan, "Benar, kehendak surga sangat luas dan ada di mana-mana. Tanpa berasimilasi, kami tidak akan pernah memahami kehendak surga. Keputusan ini bak pedang bermata dua, karena aku berasimilasi dengan kehendak surga, yang artinya anggota Sekte Bayangan akan banyak terekspos. Jadi mereka akan mengalami kesialan hingga harus kehilangan nyawa. Namun di saat yang sama, aku berhasil mengurangi niat dari kehendak surga untuk membunuhku, sehingga aku masih hidup sampai sekarang. Lalu, aku juga mendapatkan banyak informasi tentang kehendak surga, serta perencanaan yang ia buat, sehingga aku bisa membuat perencanaan untuk diriku sendiri dan untuk Sekte Bayangan. Prinsip kehendak surga adalah adil dan tanpa ampun kepada segala makhluk hidup. Dia dari perspektif kehendak surga. Semua makhluk hidup di dunia adalah bidak caturnya. Dan dari papan catur kehendak surga, aku menemukan pion-pion penting yang menarik perhatianku. Jadi setiap kali aku berasimilasi dengan kehendak surga, aku juga mendekati pion-pion itu. Lalu aku sadar, aku mengubah mereka agar tetap berada di sisiku.
Dalam kemampuan terakhir, seharusnya kalian sudah melihat salah satu bidak dari kehendak surga. Mendengar itu, Bai Ning dan Ying Wuxie bergetar. Mereka berkata bersamaan, "Tai Baiyun Seng?" Raja sejati Gunung Ungu mengangguk. Itu benar, Tai Baiyun Seng sesungguhnya adalah pion penting dalam papan catur kehendak surga. Meskipun surga mempengaruhi dia, tapi aku berhasil membawanya untuk menyelamatkan kita saat ini. Penjelasan ini sebenarnya berhubungan dengan kisah Tai Baiyun Seng. Dulu Tai Baiyun Seng ditemukan oleh Raja sejati Gunung Ungu dan diberinya warisan. Lalu saat Tai Baiyun Seng sedang tumbuh, dia digunakan oleh kehendak surga untuk membantu Fang Yuan. Karena memang dulu Fang Yuan adalah pion dari kehendak surga. Lalu saat Fang Yuan tidak menjalankan tugasnya dengan baik, dia tidak menghancurkan janin abadi berdaulat. Tai Baiyun Seng berbalik. Dia hendak meninggalkan Fang Yuan secara tidak langsung. Walaupun memang saat itu ceritanya Tai Baiyun Seng ditipu oleh Ying Wuxie. Tapi itu juga terjadi karena pengaturan kehendak surga. Karena Fang Yuan telah mengingkari kehendak surga, sehingga pada akhirnya Tai Baiyun Seng bersama dengan Ying Wuxie. Artinya, sekarang Anda ingin menarik perhatian dari pion-pion yang telah Anda pengaruhi? Tanya Ying Wuxie dengan antusias. Tepat, jawab Raja sejati Gunung Ungu sambil tersenyum. Lalu pergilah mereka untuk mengumpulkan orang-orang yang sudah dipengaruhi oleh Raja sejati Gunung Ungu. Dan begitulah kisah hidup Fang Yuan hari ini. Cukup mengejutkan bahwa di sini terbongkar lagi kalau segala sesuatu yang terjadi di dalam kisah Fang Yuan tidak pernah lepas dari yang namanya kehendak surga. Termasuk keberadaan Tai Baiyun Seng yang kemudian berada di sisi Ying Wuxie. Selain karena ditipu oleh Ying Wuxie, hal itu juga terjadi karena pengaturan dari kehendak surga, supaya mereka kemudian dapat mengalahkan Fang Yuan. Tujuannya seperti itu. Tapi rupa-rupanya, ya kita akan cari tahu lagi di kisah hidup Fang Yuan part berikutnya. Terima kasih, see you again di next video dan bye.